Dari penjelasan sebelumnya ya, kita punya 5 buah rumus ya yang akan kita aplikasikan ya. Bagaimana mendapatkan rumus ini mohon dilihat di video sebelumnya ya. Yang pertama adalah gaya horizontal yang diperlukan ya, sehingga beban tepat akan terangkat naik ya. Yaitu bila diturunkan dari cara tradisional dalam tanda kutip ya, W sin alpha tambah mu cos alpha dibagi cos alpha kurang mu sin alpha ya. Ini semua dalam besaran alpha, yaitu alpha adalah sudut dari bidang miring ya, dari jack screw kita. Atau kita dengan menggunakan istilah pi, atau kita menggunakan segitiga gaya aksi reaksi ya. Pi adalah inverse tangen dari mu ya. Maka kita akan bisa menyederhanakan rumus 1A1 ini menjadi 1A2. Oke. Kemudian torsi ya, T1 yang diperlukan untuk memberikan gaya P ini adalah P dikalikan diameter pitch bagi 2 ya, diameter dari skru ya. Kemudian torsi 2 diperlukan untuk mengatasi gesekan antara basing dengan coolers ya. Jika mengikuti rezim uniform pressure, rumusnya seperti yang nomor 3A1, dan jika mengikuti rezim uniform wear akan menggunakan rumus 3A2 ya. Ini tergantung mana yang dipakai, tergantung dari kondisi pelumasan ya. Semakin baik maka dia akan menuju ke 3A2. Harusnya T2 lebih kecil, T2 akibat 3A2 lebih kecil daripada T2 akibat 3A1. Ya, rumusnya saya pindah ke sana, rumus tadi. Kemudian ini adalah soalnya ya. Sebuah power screw vertikal digunakan untuk mengangkat beban 550 kg. Berarti kita tahu W-nya ya. Ulir pada power screw tersebut berupa ulir square dengan diameter rata-rata 5 cm. Ini berarti diameter pitch-nya. Diameter rata-rata atau diameter pitch-nya 5 cm, dan jarak pitch ya sama dengan 1 cm ya. Jika 1 kali putaran maka skru akan bergerak naik ya, vertikal sepanjang 1 cm. Ini kerahnya bergesekan dengan basing boss memiliki diameter rata-rata 6,5 cm. Ini berarti tidak tahu R1, R2, tetapi tahu R1 plus R2 dibagi 2 ya. Karena diketahui diameter rata-ratanya ya, 6,5 nanti dibagi 2 ketemu R1 tambah R2 dibagi 2. Oke. Terus koefisien gesekan ulir ya di skru adalah 0,15 mu-nya, dan koefisien gesekan di basing dengan coolers 0,18 ya. Serta diinginkan gayanya cuma 14 kg ya. Kalau bisa, yang ditanyakan diameter roda ya. Jadi roda kita bisa dengan 2 gini ya, seperti orang nyopir itu, bisa kiri kanan, F-nya 14, yang sini juga 14. Gitu ya torsinya. Begitu, maka diameter rodanya nanti 44,17 jawabnya harusnya ya. Oke. Tentu kita bisa harus menggunakan Excel ini ya. Ya, mu sama dengan
0,15 ya. Nanti kita bisa mencari pi-nya ya. Tangennya 0,15 sama dengan sekian derajat ya atau radian ya. Kemudian tangen alfa ya, adalah pitch-nya, ulir tunggal ya, lead-nya sama dengan pitch-nya dibagi dengan kelilingnya ya, pi kalikan d ya. Pitch-nya sudah ada, yaitu 1 cm ya, dibagi pi dikalikan dengan diameter rata-rata, berarti 6,5 ya. Tuh, 5, 6,5. 6,5 itu yang color ya. Ini 5 apa itu sentimeter. Ya. Nanti ketemu ya. Sama dengan sekian. Terus ketemu alfa sama dengan inverse tangen dari angka ini ya. Nanti ketemu alfanya harusnya. Oke, kalau kita menggunakan segitiga gaya aksi reaksi mudah ya. P sama dengan, ya kita menggunakan rumus ini. Nah, W-nya sudah ada, tangen, ya, Pi plus alfa. Ya, W-nya 550 kilogram, ya, dikalikan tangen, ya ini ya sama dengan 550 kilogram dikalikan dengan tangen sudutnya. Nanti ketemu sekian ya P-nya. Sekian kilogram. Ya, kita nggak bisa tanpa kalkulator ya. Atau dengan cara pakai rumus yang 1A1 ini harusnya hasilnya sama ya. P sama dengan W ya, sinus alfa plus mu kosinus alfa dibagi dengan kosinus alfa dikurangi mu sinus alfa ya, sama dengan 500 kilogram ya. Alfanya belum tahu, sinus ya, sudutnya nanti ya ditambah mu-nya 0,15 dikalikan kosinus sudutnya alfa, kita juga belum tahu sudut alfanya, ini alfa semua, yang sini kosinus alfa, alfanya ya belum tahu harganya. Terus kemudian minus mu-nya 0,15 tulis lagi, akan ditulis berulang-ulang nanti. Ya. Kurangi 0,15 sinus alfa. Ini alfa semua ya. Nanti hasilnya harus sama dengan P yang atasnya ini ya. Oke. Nah. Terus kemudian ya, kita
hitung dulu, terlalu banyak yang nggak diketahui nanti malah bingung nih. Ya, kita simpan saja. Ya. Oke, ini kita pitch-nya kita tulis di sini. Pitch sama dengan berapa tadi di soal? Pitch-nya 1 cm. Ya, sentimeter. Sentimeter. Terus kemudian diameter pitch-nya sama dengan 5 cm ya. Kemudian mu-nya mu sama dengan berapa tadi di soalnya? Mu-nya sama dengan 0,15. 0,15. Itu ya. Maka kita bisa menghitung ya mungkin defaultnya ANSYS dalam radian. Kalau kita pengen dalam derajat ya kita bisa ya transformasikan defaultnya Excel dalam radian. Oke, ini kita ganti dulu. Insert simbol, simbolnya mu. Belum pernah, harus cari simbol yang mu. Nah ini. Oke. Ini mudah sebenarnya ya, cuma kita nggak bisa ngitung tanpa bantuan kalkulator atau Excel ya. Pi-nya juga belum ada, kita cari di sini. Pi. Nah. Oke. Terus alpanya kita copy saja. Sempit ini tempatnya. Perlu meja yang lebih besar. Ya. Alpha. Kemudian tentu ini Pi plus alpha. Di copy kok. Plus alpha. Tinggal menambahkan saja ya. Tentu kita bisa menghitung W. W diketahui ya. W diketahui yaitu 500 kilogram. Ini yang diketahui ini kita kasih warna merah. Oke, maka gaya P tentu kita bisa menghitung ya nantinya pakai rumus baik yang rumus 1A1 maupun 1A2 hasilnya harusnya sama ya. Yang mudah kita pakai rumus yang 1A2 dulu. Oke.
Ya, P tentu saja kita bisa memperoleh nilainya ya dengan inverse tangen ya, sama dengan arctangen dari inverse tangen, arctangen dari 0,15 ya. Ya, sekian. Kalau mau dijadikan derajat, nanti di soal jawabnya soalnya derajat ya. Kalikan 180 dibagi pi. Ya, 360 2 pi radian, 180 berarti pi. Ya. Terus alpha sama dengan inverse tangen ya. Tangen ya ini. Arctangen dari tingginya 1 cm dibagi pi kalikan d. Sudah ya, kurungnya kurang 1 ya. Oke, ini kalau dijadikan derajat ya sama dengan sekian ya. Ini jumlahnya kita jumlahkan saja dalam radian. Kalau dalam derajat ya 12,173 itu. Oke, P-nya ya kita menggunakan rumus yang sederhana ya, yaitu W tangen ya sama dengan W-nya ini ya, dikalikan tangen dari pi plus alpha menggunakan segitiga gaya. Ini 550 ya. Oke. Kalau kita menggunakan rumus yang berikutnya ya, yang 1A1 harusnya sama dengan 550 dikalikan, nah ini hati-hati kurungnya, banyak nih pasti kurungnya, dikalikan sin alpha, alpanya yang dalam radian ya, sin alpha, terus kemudian posisinya nggak enak, posisi ngetiknya ditambah, kita ikut rumus mu-nya ini dikalikan mu cos alpha ya, cos alpha kurung tutup ya, sudah warnanya sama, mestinya nggak salah. Terus kemudian dibagi dengan ya, kita masukkan dalam kurung yang ini cos alpha, cos alpha, terus dikurangi mu-nya 0,15 kalikan sin alpha, sin alpha ya. Oke ya, sama kan hasilnya, kita menggunakan rumus 1A2 dan 1A1 sama saja ya. Oke, T1 tentu saja ya.
T1 sama dengan P dikalikan diameter bit bagi 2 ya. T1 sama dengan ya, P sama dengan P kalikan jari-jari rata-ratanya dari skru ini bagi 2 ya. Ini satuannya tadi P dalam kilogram ya. Nah, yang ini satuannya dalam kilogram, D-nya sentimeter, berarti kilogram sentimeter. Oke, ini tinggal kita pindahkan ya ke tempat kita yang di sini. Alpanya sudah ketemu, ya, yaitu 3,6 ini ya. Terus kemudian Pi-nya juga sudah ketemu. Tinggal kita masukkan saja ya ke dalam sini ya. Nanti sama dengan berapa sudah ketemu alpanya, ini ketemu. Ya, tinggal memasukkan saja. Oke. Tapi ini nggak enaknya. Ya, ini nggak bisa memindahkan nilai Excel-nya tadi ya. Oke. Maka tangen alpha sama dengan 1 cm dibagi pi pitch. Nah, ini langsung ketemu inverse tangennya berapa tadi? Dan langsung ketemu ya alpanya. Di rumus tadi juga langsung ketemu alpanya. Karena langsung inverse tangen. Ya, ini 3,643 derajat. Ya, Pi-nya inverse tangen dari 0,15 ya. Sama dengan Pi-nya 8,531 derajat ya. Oke, ini berapa nilainya? Mungkin jika diinginkan nilainya langsung alpha ya. Karena tidak dikalikan, berarti langsung 36, ya. Tapi kalau diinginkan C2 ya, diinginkan nilainya ya, biar sama dengan gini ya, sama dengan tangennya sama dengan pitch dibagi dengan Pi kali D. Ya, 0,0637. Ya, biar ini bisa diisi. Meskipun nanti hasilnya sama ya. 0,0637. 0,0637. Lupa lagi. Apa tadi? 0,0637 benar ya. Mudah-mudahan nggak salah ingat ya. 0,0637 sama dengan ini angkanya. Oke. Sekarang tangen Pi ini 8,531 derajat ditambah
3,643 derajat ya. Jumlahnya sama dengan 12,173. Ya, nanti ketemu P-nya sama dengan 118,647 kilogram ya. Kalau kita menggunakan rumus yang ini, ya sin alpanya adalah 3,643, tinggal pindah saja sekarang. Cos alpanya juga 3,643 derajat. Ini cos ini juga 3,643 derajat. Ini juga 3,643 derajat. Sudah ada angkanya semua. Ini hasilnya sama ya. Jadi sudah dibuktikan di Excel kita ya. Kilogram. Oke. Sekarang T1 ya. Sama dengan kalau kita punya roda ya, punya roda. Ini misalnya gayanya begini. Ini P. Ya. Ini P. Begini ya. Di roda. Ya. P1 dan P2 sebut saja begitu. Yang besarnya sama. Ini sama dengan R. Ini juga sama dengan R. Maka torsinya adalah P1 dikalikan R ditambah P2 dikalikan R. P1 dan P2 sama. P kalikan R ditambah P kalikan R sama dengan P kalikan 2R sama dengan P kalikan D ya. Maka T1 sama dengan gaya F, sorry ini bukan roda ya, tapi bukan ini, salah ini nanti belum, pertanyaannya belum ke rodanya. Ini adalah di T1 adalah di ulir ya. Oke, sama dengan P dikalikan diameter dibagi 2 ya, diameter pitch tentu saja. Sama dengan 118,647 kilogram. Kemudian diameter pitch-nya 5 cm. Ya. Ini apa? Diameter rata-rata berarti ya dikalikan 5 cm dibagi 2 ya. Sama dengan ya, kita lihat Excel kita. Ya. T1-nya 296,6 ya kan? Kok buka Opera? 296,618. Ini sulit mindah-mindahnya, nggak bisa Windows yang banyak ya. Nah, masalahnya slideshow ini. Ya, ini sama dengan 296,618 kilogram sentimeter ya. Sekarang kita mencari T2 ya, habis ini pada slide berikutnya sudah habis layarnya. Kita lanjutkan ya, kita sudah menghitung T1, yaitu torsi yang diperlukan agar bisa memberikan gaya P yang cukup untuk mendorong kotak atau mengangkat beban melewati skru ya.
Kemudian kita menghitung torsi yang diperlukan T2 untuk mengatasi gesekan pada cooler dan basing dan mangkok ya. Oke, karena ini cuma diketahui diameter rata-ratanya, berarti cuma diketahui R1 plus R2 dibagi 2 ya. Berarti ini kalau kita bagi 2 sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. Ya. Karena tidak diketahui R1 dan R2 tidak memungkinkan kita menggunakan persamaan 3A1 ya. Oke. Ya, kita hitung T2-nya. Ya, T2 sama dengan mu aksen dikalikan W dikalikan R1 plus R2 dibagi 2 sama dengan mu aksen kalikan W dikalikan dengan langsung dimasukkan angkanya saja ya, atau kita tuliskan dulu. Ini D per 2 ya. D rata-rata per 2. Oke. Sama dengan mu aksen, angkanya adalah koefisien geseknya 0,15 yang ini. Oh bukan, basing dengan mangkok 0,18 ya. 0,18 W-nya dikalikan W-nya 550 ya, D-min-nya adalah 6,5 ya, bagi 2 6,5 cm dibagi 2. Oke. Ya, ini nanti tentu satuannya dalam kilogram sentimeter ya. Kita tinggal memasukkan saja ke dalam Excel kita ya. Oke, di sini kita ketikkan ya, mu aksen it kok jadi gitu ya. Nah ini diganti apa ini, kalibri lah sama dengan yang lainnya. Mu aksen, kemudian R-min-nya di masukkan sama dengan D-min bagi 2 ya. Yang ini 0,18, yang ini 3,6,5 bagi 2 ya. Nah, ini satuannya sentimeter. Yang ini nggak ada satuan ya, ini karena kita masukkan, kita kasih warna merah ya biar beda dengan yang dihitung ya. Oke, ini T2 yang ada adalah uni from where ya, yang hanya informasi rata-rata ya. Sama dengan ini sama dengan mu aksen dikalikan dengan W, kalikan W, ya,
X kalikan W dikalikan diameter rata-rata atau D/2 ini ya. Oke. Satuannya kilogram sentimeter. Kilogram sentimeter ya. Sudah ketemu T total. T sama dengan ya, T1 tambah T2. T1 ditambah T2. Ya, satuannya kilogram sentimeter. Oke. Ya. Sekarang F-nya sama dengan diketahui berapa tadi? 14 ya kalau nggak salah. 14 kilogram. Ini juga dimasukkan, berarti nggak usah ya. Berarti di roda nanti yang dicari ya. Oke, itu yang terakhir. Nanti kita cari. Baiklah, kembali ke layar. Ini sudah ada angkanya ya. 321,75. Nanti kalau dijumlahkan 6, 18, 368 ya. Oke. Kalau kita hitung ya, ini sama dengan tadi sudah 321 ya, 0,75 kilogram sentimeter ya. T sama dengan T1 tambah T2 sama dengan T1-nya yang ini tadi ya, 296,618 ya, 296,618 kilogram sentimeter ditambah 321,75 kilogram sentimeter ya, sama dengan 618,368 kilogram sentimeter ya. Oke, kalau roda tadi sudah ya sebelumnya. Kalau roda berarti ini misalnya gaya F ke situ, kemudian gaya F ke sana ya, sama dengan 14 kilogram ya. Maka torsinya pada pusat roda ya adalah ya, ini F2 misalnya, ini F1 ya. Torsi total adalah ya, F1 dikalikan R ditambah F2 kalikan R ya, sama dengan 14 R ditambah 14 R. R kali tambah R sama dengan D ya, 14 kalikan 2R sama dengan 14D. Diameter dari roda. Untuk membedakan dengan diameter dari skru ya. Di roda. Oke, maka kita bisa menuliskan di sini ya, 14 dikalikan D roda ya, sama dengan torsinya harus bisa mengatasi T1 dan T2. 618,368 kilogram sentimeter ya. Sorry, 14-nya itu adalah 14 kilogram. Satuannya perlu disamakan.
Nah, sehingga D roda sama dengan 618,368 kg cm dibagi dengan 14 kg sama dengan sekian cm ya. Kita kembali ke Excel kita. Ya, D rodanya ini sama dengan T total dibagi dengan 14 ya cm ya, 44,169 cm ya hasilnya. Empat 169 cm ya, sama dengan jawaban di situ ya, yang di kunci jawabannya yaitu 44,17 cm. Demikianlah ya, mudah-mudahan dengan contoh soal ya yang telah kita kerjakan nih, contoh soal 1-1 menggunakan ya, rumus ya, yang kita peroleh penjabarannya dari 2 kali kuliah sebelumnya, mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih bagus tentang power screw ini. Pada diskusi sebelumnya ya, gaya P diaplikasikan ya ketika akan mengangkat beban ya. Bagaimana kalau menurunkan beban? Maka komponen P cos alpha arahnya ke bawah atau ke kiri ya, dan komponen gaya gesek ya melawan arah gerakan ya, melawan P cos alpha dalam hal ini ke arah kanan ya jadinya, atau ke arah atas. Ini komponen gesekan. Komponen gaya W tetap ya, sekarang W sin alpha, komponen W yang sejajar dengan bidang miring, arahnya sama dengan P ya, sehingga tentu gaya P yang diperlukan lebih sedikit daripada dia harus mengangkat beban. Ya, kita bisa menganalisa gaya-gayanya di situ ya, dari gambar ini ya. Maka pada ya, yang sejajar bidang ya, yang sejajar bidang ya, kita menganggap yang ke arah kanan misalnya positif, maka kita F R friction ya dikurangi P cos apa dikurangi W sin alpha sama dengan 0 ya. Oke, atau ini adalah yang sejajar bidang. Ini kita bisa menyebutnya persamaan 1. Kemudian yang tegak lurus bidang, miring. Sejajar bidang miring. Ya. Yang tegak lurus bidang miring, maka Rn sama dengan W cos alpha. Ya. Yang P-nya juga ke atas ya, berarti Rn dan P sama arahnya. Rn kita anggap positif, arah ke atas, ditambah P sin alpha dikurangi W cos alpha sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya Rn sama dengan W cos alpha dikurangi P sin alpha. Oke, ini kita sebut persamaan 2. Kalau kita substitusikan ini ke dalam persamaan 1 ya, persamaan 1 ini F friction ini kan sama dengan mu dikalikan Rn ya. Langsung saja.
Yang ini F friction ini sama kita ganti dengan mu dikalikan Rn ya. Rn-nya kita ganti dengan persamaan 2, maka kita peroleh mu dikalikan W cos alpha dikurangi P sin alpha dikurangi P cos alpha dikurangi W sin alpha sama dengan 0 itu kan. Ya, yang ada P-nya ya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, dan yang ada W-nya kita kumpulkan di sini. Di sebelah kiri sama dengan W kalikan mu cos alpha yang dari suku terakhir dikurangi sin alpha sama dengan P sin alpha ditambah cos alpha ya. Maka kita peroleh P sama dengan W ya, mu cos alpha dikurangi sin alpha dibagi dengan ada yang salah ini mu nah ini mu sin alpha ya harusnya, karena P-nya ini dikalikan mu ya, ini kelewatan. Yang P sin alpha ini kan dikalikan mu, ini P kalikan mu ya. P dikalikan mu sin alpha menjadi positif, yang cos alpha juga positif, yang negatif pindah ke kanan tanda sama dengan menjadi positif. Sehingga ini mu sin alpha ditambah cos alpha ya. Sama seperti sebelumnya, mu-nya kita ganti dengan tangen pi ya. Tangen pi atau sama dengan ya cosinus alpha dikurangi sinus alpha dibagi dengan tangen pi sinus alpha ditambah cos alpha. Oke, kita ganti tangen sama dengan sin per cos. Sin pi dibagi cos pi kalikan cos alpha dikurangi, biar bisa dikurangi ya ini kita samakan penyebutnya, sin alpha cos pi dibagi dengan cos pi, kemudian dibagi dengan sin pi cos pi dikalikan dengan sin alpha dikurangi dengan kita kalikan dengan cos pi. Cos alpha cos pi ya dibagi dengan cos pi ya, sehingga cos pi-nya hilang karena ada di pembilang maupun penyebut ya, sama dengan W menjadi sederhana sin pi
cos alfa dikurangi sin alfa cos pi. Ya, yang ini sin pi sin alfa dikurangi cos alfa cos pi. Ya, sin cos sin ya, kalau urutannya tetap itu sama dengan W sinus pi dikurangi alfa ya. Dibagi sin cos ya. Ini adalah cos pi dikurangi alfa. Sama dengan W tangen ya, pi dikurangi alfa ya. Kalau sebelumnya waktu mengangkat ya, P-nya sama dengan W tangen pi plus alfa, sekarang W tangen pi dikurangi alfa ya. Artinya dengan mengganti alfa dengan min alfa ya, maka kita akan memperoleh rumus yang menurunkan beban ya. Oke, kita boleh menggunakan rumus yang pendek ini ya, dengan memanfaatkan ini seperti bidang miring, tetapi dengan memanfaatkan segitiga aksi reaksi ya. Begitu, atau menggunakan rumus yang panjang ini masih di awalnya. Ya, di sini kita tidak melibatkan pi sama sekali yang merupakan artangen dari gaya gesek, tapi gaya geseknya ada di sini ya, menjadi mu bukan tangennya. Oke, berarti kita memperoleh dua rumus baru, yaitu untuk menurunkan beban. Ya, dengan pembahasan yang terakhir ya, menurunkan beban, kita peroleh rumus 1B1 dan 1B2 ya. Yaitu P sama dengan W tangen pi dikurangi alfa ya. Atau kita menggunakan rumus yang lebih lengkap hanya dengan alfa dan mu saja. P sama dengan W mu cos alfa dikurangi sin alfa dibagi kosinus alfa ditambah mu sin alfa ya. Tentu saja alfa ini sudutnya harus di kuadran 1 kalau sampai 90 derajat, bukan gesek pada bidang miring tetapi dia gerak jatuh ya. Ya. Maka oleh karena itu nilai cos dan sin ini semuanya positif. Dan kita tahu karena ini pembilangnya dikurangi ya, sedangkan pembilangnya di sini ditambah ya, artinya pembilangnya lebih besar yang mengangkat beban. Sebaliknya penyebutnya ya lebih besar yang menurunkan beban ya kan, karena ini ditambah sedangkan di sini dikurangi ya. Artinya tentu pembilangnya ini lebih besar, pembilangnya lebih kecil, penyebutnya lebih besar, tentu saja P-nya di sini jauh lebih kecil dibandingkan saat mengangkat beban ya. Oke, demikian juga kalau kita menggunakan ekspresi 1B2 ya. Ini ditambahkan, tangen sudutnya lebih besar, tentu tangen sama dengan sin per cos, sinnya tambah besar, cosnya tambah kecil ya kan, kalau di sudutnya naik ya. Oleh karena itu ya, saat menurunkan beban tentu saja B-nya lebih kecil dibanding saat menaikkan beban ya. Ini mudah dipahami dari ekspresi matematika ini. Satu lagi yang penting ya, kalau kita melihat persamaan 1A2 dan 1B2, yang membedakan adalah kita mengganti alfa dengan min alfa ya kan. Ya. Apakah hal tersebut juga berlaku ya untuk 1A1 ke 1B1?
kita ganti alfa dengan min alfa. Ya. 1A1 ya kita ganti P sama dengan W dikalikan sin min alfa, ya kan, ditambah mu cos min alfa. Terus kemudian cos min alfa, kita ganti alfanya dengan min alfa, mu sin min alfa ya. Kita tahu sinnya min sama dengan min sin ya. Sama dengan W min sin alfa. Ya, cosnya min sama dengan cosnya itu sendiri di kuadran 4 ditambah mu cos alfa dibagi cos min tetap sama dengan cosnya itu sendiri, cos alfa dikurangi min sin adalah sin min sama dengan min sin, min jadi plus ya, plus mu sin alfa. Yang persamaan ini adalah sama persis dengan persamaan di sini ya. Nah, oleh karena itu, ya tetap persamaan 1B1 ini sama dengan persamaan 1A1 dengan mengganti alfanya dengan menjadi min alfa ya. Oke, begitulah ya. Kita sudah mendapatkan 5 buah rumus ya, yaitu saat mengangkat dan menurunkan beban. Bagaimana dengan T2? Nah ini T-nya tentu sama ya dengan yang sini, P-nya diperoleh dari saat mengangkat beban dari persamaan yang sebelah kiri. Yang sini tentu berlaku hal yang sama. Ya ini mestinya nggak ada garisnya ini ya. Ya saat mengangkat maupun menurunkan beban, T2 tetap sama ya, karena gesekan di basing tidak peduli dia menurunkan atau mengangkat beban ya, dia tetap menggesek ya. Dan dia selalu melawan, oleh karena itu tetap diperlukan T2 yang besarnya sama ya, baik menggunakan rejim equal pressure, unipressure, atau menggunakan rejim uniwear ya, atau equal wear. Oke, mari kita telaah lebih lanjut saat menurunkan beban ya. Ya, dari pembahasan yang warna merah ini ya, dari pembahasan diketahui ya, besarnya gaya tangensial untuk mengatasi gesekan pada ulir saat menurunkan beban sama dengan P sama dengan W tangen P dikurangi alfa ya, dari rumus yang 1B2 ya. P akan berharga 0 atau bahkan negatif jika P kurang dari alfa ya. Jika P kurang dari alfa, maka W tangen sudut negatif. Tangen negatif itu ya karena tangen sama dengan sin per cos. Ya, sinnya negatif bernilai negatif. Cos negatif tetap cos alfa itu sendiri ya. Oleh karena itu ini nanti akan bernilai negatif ya. P-nya ya. Artinya beban akan bergerak ke bawah dengan sendirinya jika hanya gaya P yang ada ya. Perlu dicatat ya, apakah kalau misalnya sedikit di bawah, ya, alfanya sedikit di bawah P, misalnya, P-nya sedikit di bawah alfa atau alfanya lebih besar dari P sehingga ini bernilai negatif ya. Apakah dia turun dengan sendirinya? Belum tentu, karena ada gaya lain, ya, yaitu gaya gesekan antara basing dan mangkok yang basing dengan collar ya, yang merupakan energi disipatif ya, yang dia akan selalu melawan. Ya, memang T1 dalam hal ini pasti berharga negatif ya. Kalau P-nya negatif, tentu T1-nya berharga negatif, tetapi T2 selalu positif ya. Oleh karena itu
dia akan turun dengan sendirinya ya, asal T1 lebih besar daripada T2, sehingga T2 dikurangi T1 berharga negatif. Kalau kita tahu P-nya kecil saat menurunkan beban, tentu T1-nya juga kecil ya. Sehingga kalau T2-nya nilainya medium begitu saja, ya dia tidak akan bisa turun dengan sendirinya ya. Ulir ya yang P-nya lebih besar daripada alfa disebut ulir yang mengunci dirinya sendiri. Pasti tidak akan bisa turun dengan sendirinya ya. Atau biasa disebut dengan self-locking screw. Karena T1-nya pasti berharga positif, T2-nya juga pasti berharga positif. Sedang ulir ya, screw atau ulir yang P-nya lebih kecil dari alfa, ya, sehingga ini berharga negatif, P-nya disebut dengan screw overhaul, ya, overhauling screw. Begitu kira-kira ya, sedikit tambahan teori tentang self-locking screw. Dengan rumus ya, 7 rumus ya, yang kita turunkan dengan rumus baru menurunkan beban, kita akan mengerjakan soal nomor 1-2 ya. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya ya, dengan sedikit perbedaan ya, beberapa. Yaitu ini adalah ulir ganda. Nah, ini yang prinsip. Ini diameter rata-rata, diameter pit ini diketahui. Dan jarak pitnya 2 cm. Digunakan untuk mengangkat beban, sama diketahui bebannya. Ini kerah mangkoknya ada diameter luar dan diameter dalam ya. Sehingga kita bisa ada 2 pilihan ini nanti, yaitu kita bisa menggunakan pilihan uniform pressure dan pilihan uniform wear ya. Tentu yang uniform pressure lebih besar harganya ya. Tapi kita boleh pilih ya, uniform wear apa uniform pressure. Koefisien gesek pada ulir diketahui, koefisien pada kerah diketahui. Ya, ini tuas bukan roda ya. Berarti 1 gayanya, kalau roda 2, tetapi ini F dikalikan L, tidak D bagi 2 ya kalau sebelumnya. Oke, ini kunci jawabannya ya. Mungkin ada perbedaan nanti kalau ada pembulatan-pembulatan ya dari Excel ya. Ya, ini dengan tangen alfa ya sama dengan karena ulir ganda 2 kalikan pitch lead-nya dibagi ya, P kalikan D diameter pitch ya. Ya, semua sudah ada angkanya, yaitu 2 dikalikan pitch-nya 2 cm dibagi P diameter pitch adalah 10 cm. Ya, akhirnya alfa sama dengan inverse tangen 4/10 pi. Satuannya sudah hilang, cm semua, sama dengan ya nanti ada harganya. Kita bisa menggunakan kalkulator kita yang sebelumnya. Kemudian tangen pi sama dengan 0,15. Ya, kita tentu bisa memperoleh pi sama dengan inverse tangen dari 0,15 sama dengan ya. Saat menaikkan beban ya,
Nah, P sama dengan W, nah, dikalikan tangen Pi plus alfa ya. Sudah ada semua ya dari sana. Ya, nanti ketemu ya P-nya tentu kita bisa temukan ya. Ini rumus 1A2. Kita juga bisa menggunakan 1A1 dan hasilnya harusnya sama ya. Ya, atau kita menggunakan cara yang lain biar untuk perbandingan. P sama dengan W ya, dikalikan sin alfa itu. Sin alfa ya, ditambah mu-nya bulir 0,15 mu-nya. Ya. 0,15 dikalikan apa ini? Mu cos alfa ya. Kalikan cos alfa ya. Terus kemudian cos alfa dikurangi 0,15 sin alfa ya. Tentu ada alfa ada nilainya, W ada nilainya. Tinggal kita masukkan, ya nanti kita bisa memperoleh hasilnya ya. W-nya adalah 810 kg dikalikan sin ada sudutnya ditambah 0,15 kosinus ada sudutnya, terus kosinus ada sudutnya dikurangi 0,15 sin ya, ini sudutnya yang kita cari sebelumnya ya. Ini tentu hasilnya sama, harusnya sama dengan P yang warna merah yang kita cari dengan cara sebelumnya ya. Kira-kira begitu. Maka kita bisa menghitung T1 ini ya, P kali D per 2 T1 sama dengan P yang kita cari di situ dikalikan dengan D per 2, diameter pitch-nya 10 cm, berarti D per 2 ya, atau kita tulis biarkan sesuai rumusnya ya, D per 2 ya. P-nya ada angkanya nanti, kemudian kita kalikan D-nya 10 cm per 2 nanti ketemu T1-nya ya. Oke. Mungkin kita gunakan kalkulator kita dulu. Kalkulator Excel kita. Mana? Nah, ini ya. Pitch-nya sama dengan di soal tadi 2 cm ya. Terus kemudian diameter pitch 10 cm. Ini sama 0,15. Ini alfanya yang berbeda. 2 kali pitch dibagi PD ya. Ini harus kita nggak bisa ya. Nah, ini 2 kali pitch. Kalau sebelumnya kan ulir tunggal. Ya. Sudah. Ya, sudutnya sama semua. W-nya 1800 berapa tadi? 1810 ya. Ya. Oke, maka kita ketemu T1
ini ya, 2558,648 ya. Ya, 0,6 lah. Ya, ini nanti kita perhatikan saja menulisnya. Oke. Kita tinggal memasukkan ke sana W-nya. Terus alfanya 8, sekian ya. Ini yang agak sulit memindahnya ini. Ya, 2 kali pitch ya, maka alfanya ketemu ya. Alfanya ketemu 7,256 ya, 56 derajat. Ya, ini Pi-nya ketemu 8,531 ya. W-nya ada angkanya 810 kilogram ya, dikalikan tangan ya, P-nya 8,531 kalikan 7,256 ya, derajat. Ini sudah ada angkanya semua, akan ketemu P sama dengan 511,73. Bisa menggunakan 2 laptop itu. Ya, kemudian satuannya ini kilogram ya. Ya, kita tinggal masukkan ke sini. Sin alfanya adalah 7,256 derajat, cos alfanya 7,256 derajat. Ini cos 7,256 derajat, sin 7,256 derajat. Sudah ada angkanya semua. Ya, ini ketemu nilai yang sama ya. Ya, sehingga kita masukkan di sini 511,73 kilogram ya. Akan sama dengan dikalikan 5 ya, sekitar 2.500 ya, 58, berapa tadi ya, ini agak lupa yang ini, 648 ya, 2558 648. kilogram sentimeter ya. Kita sudah mencari T1 ya. Kita akan mencari T2 ya. Sekarang akan dihitung T2 yaitu torsi akibat yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada mangkok dan basingnya ya. Oke, maka kita bisa menggunakan persamaan, sebenarnya bebas ya memilih yang mana, tapi yang mudah ya jika kita menggunakan T2 dengan menganggap uniform pressure ya, uniform year, yaitu 3A2, persamaan 3A2 ya. Maka T2 salah pilih warnanya, T2 sama dengan mu aksen
W ya R1 plus R2 bagi 2 sama dengan mu aksennya 0,2 ya. 0,2 W-nya 1810 kg, R1-nya mana? Oh ini R1-nya 10 cm ditambah 25 cm ya. Dibagi 2, ini ada angkanya semua, mestinya bisa kita peroleh harganya dalam kilogram sentimeter ya. Oke, nanti kalau sudah ketemu, maka T total sama dengan T1 ditambah T2. T1-nya sudah kita hitung sebelumnya sama dengan 2558, berapa ya? 648 kilogram sentimeter ditambah yang kita hitung di sini ya. Terus kemudian nanti tuas ya. Kalau tuas berarti F dikalikan panjang tuas sama dengan T ya kan. L-nya 40, yang ditanyakan F ya. F kalikan 40 cm sama dengan T1, T2 sekian cm, sehingga nanti ketemu F-nya sama dengan sekian ya. Ya, ini kalau kita menggunakan uniform wear ya. Oke ya, kita gunakan kalkulator kita. Ya. Yang sebelumnya ya, kita pakai sini 0,2 ya kan. Ini bisa kita sisipkan mungkin. Ya, R1, ya, R2, ya, R1-nya 12,5 ya, enggak salah, 12,5 cm. Terus kemudian 5 cm. Ya, ini tentu kita bisa menggunakan rumus ya, sama dengan R1 tambah R2 bagi 2 ya. Oke. Kalau kita pakai wear sama dengan mu aksen sama dengan mu aksen kemudian dikalikan dengan W ya, kemudian dikalikan dengan R min ini tadi ya. Bentar. G2 mu aksen kalikan ini C10, bener ya? Kok salah ya? Ya, aksen dikalikan dengan ini. Kok I8?
dikalikan dengan, ya ini salah, ya itu loh. Oke, T-nya merupakan jumlah T1 tambah T2. Kita cek apa benar selnya tadi. Oh, benar ya. Ya, kemudian ini yang ditanyakan bukan L yang diketahui, L. Nah, L-nya sama dengan di soal 40 ya, 40 cm. L tuas untuk memastikan. Ya, ini tentu sama dengan T dibagi L tuas. Apa benar rumusnya? Oh, betul ya. G8 bagi G10. Nah, ini F ya yang dicari di sini. Ya, F sama dengan ini satuannya tentu kilogram ya. Oke. Ya, ini mestinya sama dengan kunci jawaban ya, 143,15 ya. Sama ya, benar ya. Oh. Sebenarnya ada jawaban yang lain lagi ya. Jika kita menggunakan ya ini nanti tentu berubah jawabannya ya. Tapi yang dilakukan di kunci jawaban kita menggunakan uniform wear. Kalau kita menggunakan uniform pressure mestinya lebih tinggi ya. Uniform pressure T2 ya kita menggunakan rumus yang ini. 2/3 ini ya. Sama dengan 2 dikalikan mu aksen ya, dikalikan W bagi 3 kalikan dalam kurung R2 kuadrat dikurangi apa ini? Pangkat 3 ya itu ya. Enggak begitu kelihatan. Sebentar. 2 kali sama dengan 2 kali mu aksen kalikan W-nya ini dibagi 3. Ini yang kalikan W. Ini 2 kalikan ini kalikan W dibagi 3. Ini yang di depan kurung ya. Terus kemudian dikalikan ya R2 pangkat 3. Ini yang R1 R2 nya terbalik ya, tetapi tidak berpengaruh terhadap R min ya. Ini berarti yang nanti kita rubah R pangkat 3. Mana pangkatnya? Pangkat 3 dikurangi R1 ya apa ya? Bentar. Ini kita rubah dulu. Yang besar ini R2 tapi dibolak-balik nggak masalah untuk
perhitungan sebelumnya. Ini R1 karena R min-nya yang digunakan tetap kan. Ya, yang ini dikalikan tombolnya enggak. Ya. Dikalikan R2 pangkat 3 kurangi R1 pangkat 3 dibagi R2 kuadrat. Kita kurung, buka dulu, tanda kurungnya ini yang bahaya. Kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Ya, oke. Ya, sedikit lebih besar T-nya, dan ini kita bisa menghitung T total sama dengan T akibat T2 ditambah dengan T1. Ya, kilogram sentimeter. L tuasnya ini juga 40, sama ya. Nah, yang ini sekarang kita copy ya, 148,00 ini ya, kalau kita menggunakan uniform pressure. Tapi yang sebelumnya kita menggunakan perhitungan yang di kunci jawaban itu menggunakan uniform year ya. Ini suatu pandangan baru saja. Oke, berarti angkanya sudah kita dapatkan ya, yang di sini ya. T2-nya sama dengan 3167, berapa tadi? 5 lah. 5 sekian gitu ya. Ya, ini berarti ditambah 3167,5. 40 sama dengan ini kilogram sentimeter ya. Ya, ini kilogram sentimeter. Hasilnya adalah T1 tambah T2 5.726,148 ya. Kilogram sentimeter ya. Sama dengan 5.726,148 kilogram sentimeter ya. F-nya ya, sama dengan 143 ya, 154 kilogram. Nah, udah sentimeternya saling menghilangkan. Oke, itu kalau menaikkan beban. Kalau menurunkan beban ya mudah ya, kita ganti alpanya dengan min alpha ya. Maka di sini kalau menurunkan beban 10 ya 1810 kg kalikan tangen ya, 8,531 ya, kurangi ya, ini kok dikali, ini ditambah ya mestinya, salah nulisnya ya, itu ditambah harusnya. Ini ditambah ya. Oke, ini sekarang dikurangi
27,256 derajat ya. Nanti ketemu yang sini ya. Maka T1-nya ya, dengan cara yang sama ya. Ini kalau kita ganti dengan yang sin-nya kita ganti dengan min ya, berarti yang nanti hasilnya sama dengan ini ya, sudah kita buktikan ya. Misalnya 810 kg kalikan 0,15 cos ini 1 ya. 0,15 kosinus 7,256 derajat dikurangi sin ya, 7,256 derajat ya, dibagi yang sin jadi plus yang sini ya, ini kosinus 7,256 derajat ini menjadi plus ya, plus 0,15 sin 7,256 derajat ya. Nanti hasilnya sama waktu menurunkan dengan yang sini ya, sehingga ketemu T1 sama dengan P-nya itu yang habis dihitung ya, kilogram, sekian kilogram kalikan 5 cm ya, sama dengan sekian ya. Ini saat menurunkan beban ya. Kita gunakan lagi kalkulator kita hanya dengan mengganti alfanya ini dengan min ya. Ya, ini sudah semuanya tetap sama ya. Maka saat menurunkan beban ya, kita ketemu T1-nya 201,273 ini ya. Dan P-nya sama dengan 40,274 ini yang kita pakai. Oke. Ya, P-nya ketemu 40,275 ya, kilogram. Ya, ini sama dengan menggunakan cara ini juga kita peroleh 40,275 ya. Ya, ini 40,275 kilogram dikalikan 5 ya, sama dengan 201,32372 kilogram sentimeter ya. Dengan cara yang sama ya. Yang ini tentu tidak berubah ya, T2-nya, sehingga kita memperoleh T sama dengan T1. T1-nya 201,372 ya. 201,732 372,732 372 kilogram sentimeter ditambah T2-nya tetap 2558 bukan ya, yang T2 yang 316 316
3167,5 kg cm ya. Sama dengan T-nya, T total berarti sama dengan 368,872 ya. 872 kg cm. Ya, maka kita bisa menghitung F dikalikan 40 atau langsung saja. Ya, F sama dengan 368,872 kg cm dibagi dengan L-nya. L-nya 40 cm ya. Maka akan ketemu F-nya yaitu 84,2218 ya, kilogram. Ya. Oke, yang sama dengan kuncinya ini ya. Baik untuk F-nya yaitu 143,15 saat menurun bukan ya, 143,15 ini ya F saat menaikkan beban lifting ya, dan ini F saat ya menurunkan. Oke, demikianlah ya, kita sudah menggunakan ya 5 rumus ditambah 2 rumus saat menurunkan beban ya. Ya, ini soal dengan 7 buah rumus ini sangat variatif ya. Ini kalau Anda lihat di sini diminta mencari F-nya ya. Soal sebelumnya F-nya tahu, diminta mencari diameter roda ya. Bisa begitu. Bisa juga diameter roda dan F-nya sudah diperhitungkan ya, misalnya berapa yang bisa diangkat maksimal oleh jack screw kita ya, bisa begitu soalnya ya. Sangat variatif sekali hanya dengan 7 buah rumus ini ya. Mahasiswa harus mencoba-coba berbagai macam soal ya yang tersedia di buku Kurmi itu ya.